Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Senang sekali hari ini saya Adiba Cahya dapat kembali menyapa Anda dalam program talk show inspiratif dari Radio Republik Indonesia Malang. Program talk show pagi hari ini, pendengar, kita akan membahas tentang memecah keheningan, luka tersembunyi di balik pintu rumah. Di mana pendengar sekalian, rumah seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi kita untuk pulang, untuk beristirahat, untuk mendapatkan kasih sayang, untuk bisa tumbuh dan berkembang. Namun sayangnya tidak semua orang bisa mendapatkan ataupun merasakan hal tersebut. Melalui talk show ini, pendengar, diharapkan bahwa kita ingin menghadirkan ruang dialog yang sehat, memberikan edukasi sekaligus menghadirkan perspektif dari para narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Pagi ini telah hadir bersama kita para narasumber yang luar biasa. Ada Dr. Yusrin Aulia SPKJ, beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Ada juga Dr. Eri Setiawadi MPD selaku dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang, serta pengarah di komunitas Pre-Women Malang. Tidak hanya itu, para pendengar, untuk memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini, kita juga akan ditemani oleh seorang moderator yang tidak kalah luar biasanya. Kita akan sambut Hasna Maya Adiba, mahasiswi S1 Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Oleh karena itu, tidak perlu berlama-lama lagi, kepada Hasna, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kakak MC yang telah membuka acara talk show pada hari ini dengan sangat amat luar biasa. Selanjutnya izinkan saya Hasna Maya Adiba selaku mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang yang akan menjadi moderator pada talk show hari ini serta memandu jalannya acara diskusi. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita membuka talk show hari ini dengan sebuah pantun terlebih dahulu. Mungkin nanti saya akan meminta untuk para hadirin menjawab cakep, begitu ya. Baik, burung dara terbang melayang. Apa kabar pendengar tersayang? Baik, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam memperingati International Women's Day, Sekolah Cimsa Universitas Muhammadiyah Malang bekerja sama dengan RRI Malang menyelenggarakan kegiatan Empower Talk Show sebagai ruang diskusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan berbasis gender, khususnya yang terjadi di bidang rumah tangga. Talk show hari ini kita mengangkat tema yaitu memecah keheningan luka tersembunyi di balik pintu rumah. Baik, tema ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Banyak kekerasan terjadi secara diam-diam, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk individu itu sendiri, malahan menjadi tempat terjadinya kekerasan. Latar belakang dari topik yang akan kita bahas hari ini yaitu kekerasan berbasis gender atau gender-based violence menjadi salah satu permasalahan sosial yang sangat amat masih sering diperbincangkan di dunia. Kekerasan ini terjadi akibat adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan juga perempuan yang kemudian memunculkan berbagai bentuk tindakan yang merugikan, baik secara fisik, psikologi, seksual maupun ekonomi. Dalam banyak kasus, perempuan ini menjadi kelompok yang paling sering mengalami kekerasan karena adanya norma sosial dan struktur budaya yang menempatkan perempuan menjadi posisi yang lebih rentan. Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ironisnya, kekerasan ini terjadi di lingkungan rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi setiap individu. Dalam banyak kasus, KDRT tidak hanya berupa kekerasan secara fisik yang tampak secara kasat mata, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikologi, sosial, dan juga ekonomi yang seringkali tidak disadari oleh para korban maupun oleh lingkungan sekitarnya. Selain itu, banyak korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangga memilih untuk tidak melaporkan apa yang mereka alami. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rasa takut terhadap pelaku, rasa malu, ketergantungan ekonomi, serta stigma sosial yang masih menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak ketiga atau orang lain.
Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kekerasan yang terjadi tetap tersembunyi dan tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Hal melalui talk show Empower Her dengan tema memecah keheningan luka tersembunyi di balik pintu rumah, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami realita kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali terjadi secara diam-diam. Diskusi ini juga kita harapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas mengenai pentingnya kesadaran, dukungan sosial, serta peran berbagai pihak dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan. Untuk mengulik lebih lanjut lagi akan permasalahan yang telah saya sampaikan melalui latar belakang yang diambil dari tema talk show kita hari ini, telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber hebat, yakni yang pertama yaitu Dr. Yusrin Aulia SPKJ, seorang dokter spesialis kedokteran jiwa sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang dan melanjutkan pendidikan spesialis ilmu kedokteran jiwa di Fakultas Universitas Airlangga. Selain aktif sebagai akademisi, beliau juga memiliki pengalaman dalam praktek pelayanan kesehatan serta berbagai kegiatan pengembangan di bidang kesehatan mental, termasuk dalam pendampingan psikologi dan edukasi kesehatan mental di masyarakat. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Yusrin Aulia SPKJ yang telah berkenan hadir dan berbagi wawasan bersama kita di acara talk show Empower Her pada hari ini. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih dokter. Untuk narasumber kedua kita yang tidak kalah hebatnya, ya ini ada Dr. Ety Setiawan MPD. Beliau merupakan seorang akademisi sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya yang memiliki perhatian besar terhadap isu perempuan, pemberdayaan gender, serta perlindungan terhadap perempuan di masyarakat. Selain aktif di dunia akademik, beliau juga berperan sebagai pengarah di Pro Women Malang, sebuah organisasi yang bergerak dalam advokasi dan pemberdayaan perempuan. Melalui pengalaman akademik dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial yang berkaitan dengan isu perempuan, beliau banyak memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Ety Setiawati MPD yang telah berkenan hadir dan berbagi perspektif pada talk show Empower Her pada hari ini. Sama-sama Mbak. Terima kasih Ibu. Baik, sebelum kita masuk ke dalam acara sesi diskusi bersama para narasumber hebat kita, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu kepada audiens yang hadir bahwa pada akhir sesi talk show nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari sekarang bisa dipersiapkan untuk pertanyaannya. Baik, yang pertama untuk Dr. Yusrin dan Ibu Ety, jika kita melihat kondisi di masyarakat saat ini, isu kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu topik yang hangat begitu ya untuk diperbincangkan. Banyak kasus yang muncul di pemberitaan maupun laporan Lembaga Perlindungan Perempuan. Untuk diskusi kita pada hari ini saya ingin mengangkat sebuah fenomena yang sering terjadi, yakni sebagai fenomena gunung es dalam kasus kekerasan rumah tangga. Begitu. Dalam berbagai laporan dan pemberitaan media, kasus kekerasan dalam rumah tangga sering membuat disebut sebagai fenomena gunung es begitu dokter dan ibu. Artinya kasus yang terlihat atau dilaporkan hanyalah sebagian kecil dari kejadian yang sebenarnya kita tidak tahu isi permasalahan sebenarnya itu bagaimana. Banyak korban juga memilih untuk diam karena takut, malu, atau merasa tidak memiliki dukungan bagi mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan individu tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, budaya, psikologis yang kompleks. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya kepada Dr. Yusrin dan juga Ibu Ety, bagaimana kita memahami fenomena gunung es dari perspektif kesehatan mental dan perspektif sosial yang mungkin akan sejalan atau malah berbeda begitu untuk pendapatnya sendiri. Seperti apa dampaknya terhadap upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga? Mungkin bisa dijawab oleh Dr. Yusrin Dr. Yusrin terlebih dahulu dari perspektif kesehatan. Waktu dan tempat dipersilakan dokter. Oke, baik, terima kasih Kak Hasna. Betul ya, jadi kalau kita lihat sendiri memang kasus KDRT ini tidak banyak pasien yang kemudian datang dengan dok saya mengalami KDRT. Itu memang jarang. Pasien-pasien biasanya datang dengan perasaan yang tidak nyaman, perasaan sedih berkepanjangan
yang bisa kita arahkan menjadi diagnosis depresi ataupun gangguan cemas yang sebetulnya akar permasalahannya adalah KDRT. Sering terjadi dari suami kepada istri ataupun dari ayah kepada anak. Nah, itu yang paling sering saya dapatkan, dan untuk mengungkapkan bahwa masalah utamanya ini adalah KDRT itu juga tidak bisa 1-2 kali pertemuan. Biasanya memang harus dikulik lagi. Karena apa? Karena kebanyakan pasien ya takut atau malu untuk menceritakan ini. Sering kali mereka menyampaikan bahwa ini aib keluarga saya. Seperti itu. Jadi memang masih ada ketakutan yang cukup tinggi, terutama pada seorang istri yang ketika dalam dirinya itu tertanam bahwa istri harus tunduk patuh pada suami, seperti itu. Karena memang ada ayatnya di surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Tetapi tidak berhenti di situ, sebetulnya Allah juga sudah melanjutkan muasyarah bil ma'ruf. Dalam suami istri ini juga harus dilakukan pergaulan begitu ya, hubungan yang dalam kebaikan bil ma'ruf. Jadi harus saling berperilaku baik antar suami istri, yang mana itu seringkali tidak disampaikan ke publik. Yang seringkali disebut-sebutkan adalah hanya yang bahwa laki-laki itu pemimpinnya perempuan sehingga harus tunduk patuh. Nah, pemikiran seperti itu yang akhirnya membuat pasien yang sebagai istri maupun anak tadi itu juga takut untuk menyampaikan bahwa sebetulnya saya ini mengalami kekerasan dari suami, dari ayah, seperti itu ya. Dan bisa jadi karena ada trauma bonding. Jadi dia sudah ada trauma tapi terikat dengan trauma itu, sehingga terus-menerus merasakan kekerasan itu dan akhirnya menanamkan bahwa kekerasan ini tuh tidak apa-apa kok untuk saya. Ya sudah, memang ayah seperti itu, saya pantas untuk menerima. Nah, itu juga yang menjadi akhirnya kita perlu mengulik lagi kenapa bisa si pasien ini berpikir demikian, kenapa menjadi merasa pantas, kenapa menjadi takut ataupun malu, seperti itu juga. Dan dampaknya tentu saja akan terlambat penanganan, karena kalau misalnya sudah terlalu lama maka nanti akan muncul masalah-masalah mental seperti yang saya sampaikan di awal. Ada depresi, gangguan kecemasan, yang mana jika sudah berat itu akan menyebabkan gangguan fungsi sehari-hari, gak bisa ngapa-ngapain. Nah, ya kan, jadi akhirnya untuk apa kemudian kalau misalnya tidak berfungsi, dan di dalam rumah tidak ada juga yang memberikan support karena kondisinya sudah seperti itu. Sehingga ini menjadi masalah yang kompleks. Penanganannya tidak hanya sekedar menyembuhkan si pasien ini dari masalah-masalah mental, tetapi juga bagaimana kemudian kita lakukan family therapy yang juga tidak mudah, karena pastinya pelaku juga susah untuk diajak komitmen untuk melakukan family therapy bersama. Nah, itu juga jadi PR, jadi semakin lama semakin kita tidak tahu bahwa fenomena gunung es ini benar adanya, akan semakin susah penanganannya. Mungkin dari sisi kesehatan mental seperti itu. Baik, terima kasih atas pemaparannya Dr. Yusrin. Baik, bisa dilanjutkan oleh Ibu Eti dari perspektif sosial sendiri, Ibu. Waktu dan tempat dipersilakan, Ibu. Baik, terima kasih. Benar apa yang disampaikan oleh dokter tadi ya. Kalau kita katakan ini gunung esnya itu seberapa. Betul. Ya? Ini sinyal darurat berskala nasional ini. Jadi jumlahnya itu 401.975 kekerasan. Itu nasional ya. Kalau untuk di Jawa Timur, kekerasan itu, Jawa Timur itu kasus cerai tertinggi akibat KDRT itu ada di posisi 1.636 kasus itu, gitu ya. Dan secara nasional sekarang ini meningkat 41%, ya. Kejadian itu meningkat 41%. Ditambah lagi dengan adanya kekerasan yang dilakukan di medsos, begitu, ya. Yang sekarang itu ditambah dengan itu ada 41%.
Kami menghitung itu bersama kementerian KPPA begitu ya. Kok makin lama malah makin meningkat, betul tadi gunung es begitu ya. Bagaimana dampaknya secara sosial? Baik individu mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh dokter, kalau pasien itu kalau sudah seperti itu sangat terbatas gerakannya, bahkan menimpa kesehatan mentalnya. Dan apa yang terjadi di lingkungan keluarga sendiri kalau seorang salah satu korban lah menjadi tidak bisa ngapa-ngapain tadi, nah itu akan berdampak pada hubungan sosial dia dengan anak, dia dengan keluarga di lingkungannya, jadi kan tidak lagi harmonis. Bahkan mungkin ini menjadi PR buat lingkungan juga, kan harus membantu untuk dia kembali gitu, membantu untuk dia disembuhkan begitu ya, secara sosial. Nah seperti itu. Nah angka tadi itu bukan semata-mata statistik ya, itu adalah manifestasi dari krisis kultural, adanya patriarki begitu ya. Itu jadi secara kultural itu struktural ya, mengancam hak dasar dan ketenangan hidup perempuan kalau itu terjadi ya. Nah belakangan ini lonjakan pelaporan sampai tercatat 401.975 itu sudah mulai ada kesadaran untuk melapor. Kalau tadi disampaikan Ibu, dokter menyampaikan karena kan nerimo ya begitu ya. Sekarang nampaknya sudah mulai berani melaporkan, dan itu luar biasa kalau ada keberanian untuk melaporkan. Karena dia tidak akan berada pada posisi yang tadi, menerima, tertekan sepanjang hidup. Bayangkan, sepanjang hidup dia akan mengalami hal seperti itu. Ini kalau catatan kami ya, karena selama ini terkesan dibungkam, mereka itu dengan kondisi mungkin di dalam keluarganya, plus lagi pengetahuan perempuan itu sendiri. Jadi kan mereka jarang responsif gender ya dalam menyelesaikan persoalan dan lain-lain. Nah insya Allah yang belakangan itu walaupun begitu ternyata banyak yang melapor, malah tambah tinggi ininya ya, banyak yang melapor itu ya. Bagaimana caranya tuh untuk agar gunung es tadi gitu ya, ini dibutuhkan kesadaran dari perempuan itu sendiri ya, untuk agar dia mengenali hak-haknya dia. Jadi kalau tadi kesan kasus takut itu karena tidak mengenali hak-haknya dia sebetulnya. Jadi perempuan itu memiliki berbagai hak ya untuk mengembangkan dirinya, untuk mengelola emosinya, dan untuk berani menyatakan, untuk berani menyampaikan bahwa hal yang dialaminya itu adalah tidak sepantasnya untuk mereka alami. Kalau kita tengok beban ganda yang dialami oleh perempuan itu luar biasa. Bagi mereka yang bekerja itu beban gandanya tampak ya. Dia harus mengurusi pekerjaannya, di dalam rumahnya dia juga harus beres, dan itu seolah-olah tuntutan begitu. Nah itu di sisi perempuan. Di sisi laki-laki, seorang pelaku itu juga luar biasa, harus disadarkan kalau itu. Kalau perempuan harus sadar diri gitu ya, bahwa dia memiliki hak, dia punya pengetahuan, dia punya fungsi, punya peran dan lain-lain untuk mengelola dirinya. Laki-laki ya harus disadarkan. Karena sebagaimana tadi disampaikan di surat An-Nisa ayat 34, salah, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin. Pemimpin itu harus apa yang dilakukannya, bukan hanya sekedar perintah, tapi harus mengayomi laki-laki itu, ya, harus mengayomi. Dia sebagai qawam itu kan dia harus bisa mengayomi, harus mengelola keluarga sehingga keluarganya itu harmonis. Kalau hanya sepihak begitu, semuanya dibebankan kepada perempuan dan perempuan mentalnya didera seperti itu,
ya susah untuk harmonis, gitu ya. Jadi harus ada kesadaran dari perempuan itu sendiri untuk harus berdaya perempuan itu, gitu ya. Kemudian laki-laki juga ya harusnya seimbang bergerak, gitu. Harusnya seimbang bergerak. Jadi tidak hanya menuntut, tapi juga mengelola keluarga itu secara baik agar ada komunikasi yang seimbang. Jadi ini titiknya adalah di komunikasi, gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Eti. Hal ini tentu sangat kompleks begitu ya, dari segi kesehatan dan segi sosial itu sangat berkesinambungan. Bagaimana tadi Ibu Dr. Yusrin menyampaikan bahwasannya untuk kasus tersebut ada beberapa pasien itu yang akhirnya menormalisasi begitu nggih dokter. Akhirnya menormalisasi karena apa? Karena kurangnya pengetahuan dan karena memang lingkupnya di situ-situ saja gitu nggih dokter. Jadi akhirnya dia tidak bisa keluar dan akhirnya terkurung dalam waktu yang mungkin cukup lama begitu. Jika dilihat dari pandangan sosial sendiri, memang betul untuk perempuan itu perlu punya berdaya begitu ya. Perempuan itu harus berdaya dan punya pengetahuan luas agar bisa mengungkapkan haknya sendiri, bisa menentukan oh ini hak kita, ini sudah bukan lagi tentang bagaimana hak kita itu bisa dihargai oleh orang lain gitu, tetapi dalam bentuk menyayangi diri sendiri begitu nggak Ibu Eti. Baik, hal tersebut sungguh erat kaitannya dengan posisi perempuan dalam struktur sosial masyarakat. Dalam banyak penelitian mengenai kekerasan berbasis gender disebut bahwa salah satu akar utama dari kekerasan adalah adanya ketidakseimbangan antara relasi kekuasaan antara laki-laki dan juga perempuan. Ketimpangan ini dapat memunculkan berbagai bentuk, misalnya kontrol emosi terhadap keputusan keluarga, lalu kontrol ekonomi maupun pembatasan kebebasan sosial perempuan. Menurut Dr. Yusrin dan juga Ibu Eti, bagaimana ketimpangan relasi kekuasaan ini dapat berkembang dalam sebuah hubungan rumah tangga dan mengapa kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko terjadinya kekerasan? Mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu Eti terlebih dahulu dari sisi kesehatan. Silahkan Ibu. Dari sisi sosial? Oke, mohon maaf dari sisi sosial. Baik, tadi ditanyakan mengapa kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan. Ya. Apa yang menyebabkan terjadinya risiko kekerasan di dalam rumah tangga? Itu tadi tidak berjalannya komunikasi dengan baik di dalam rumah tangga, adanya ego yang tidak bisa diturunkan dari seorang pimpinan, dari seorang pemimpin itu adanya banyak tuntutan yang diinginkan dari seorang pemimpin yang kadang mungkin tidak bisa dilakukan oleh perempuannya. Ketidakbisaan dilakukan itu banyak faktor, ya, banyak faktor. Ada keterbatasan tadi pengetahuan, ada keterbatasan keberanian, gitu ya, di perempuan. Jadi kalau ini terjadi kekerasan itu selain itu juga karena adanya ketergantungan, ya kan, perempuan sangat tergantung di beberapa kasus. Dia tadi menerima karena segalanya tergantung kepada pemimpin tadi. Nafkahnya tergantung, apa-apanya tergantung. Jadi tidak ada kemandirian dari perempuan itu sendiri. Harusnya seimbang semuanya. Dan memang ada pandangan begini, perempuan yang terutama mungkin ibu rumah tangga ya, apa yang diupayakan oleh perempuan itu dalam mengelola rumah tangga tidak diberi nilai, ya, tidak diberi nilai. Kalau menurut Marxis itu kan pekerjaan rumah tangga itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan cuan begitu ya. Tetapi sebenarnya luar biasa pekerjaan itu dan dia tidak pernah diberi upah untuk pekerjaan itu. Apabila dia melakukan kesalahan, ditindak, terjadi kekerasan. Jadi tidak diakuinya upaya yang dilakukan oleh istri, misalnya seorang perempuan, pekerjaan rumah itu kan luar biasa.
Perempuan itu dari mulai bangun tidur hingga mau tidur lagi itu pekerjaannya nggak pernah berhenti gitu ya, nggak pernah berhenti. Tapi itu tidak diberi nilai, sehingga tidak ada penghargaan terhadap seorang istri yang melakukan pekerjaan itu. Tidak ada penghargaan, tidak ada apresiasi. Yang ada itu kalau berkaitan dengan Marxis ya, kapitalis itu, jadi perempuan itu tidak menghasilkan, perempuan itu ada di sisi di subordinasi, stereotip dan lain-lain. Padahal pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan itu mestinya kalau dihargai, ya dihargai dengan cuan juga lebih banyak kita. Dia ngasuh anak tidak pernah dibayar, ya kan? Dia mengerjakan rumah juga, membersihkan rumah tidak pernah dibayar, begitu. Coba kalau ada pembantu kita kan dibayar juga ke pembantu, tapi istri tidak pernah dapat harga untuk itu, gitu ya. Jadi kenapa terjadi kekerasan? Karena memang tidak ada keseimbangan pemahaman, tidak ada kesepakatan bersama antara suami istri, gitu ya, untuk mengelola rumah tangga dengan baik, gitu. Secara sosial pastinya itu ketimpangan ya, hubungan antara suami dan istri di dalam rumah tangga, begitu. Baik, terima kasih Ibu Eti atas pemaparannya. Jadi ini akan nantinya berkesinambungan masuk ke topik yang akan dibahas oleh Dr. Yusrin, yaitu tentang kesehatan. Di mana nanti perempuan jika tidak mendapat apresiasi begitu dari suaminya, dari orang terdekatnya, itu kan akan menjadi gejolak di dalam dirinya sendiri begitu nggih, Dokter. Mungkin bisa dijelaskan dari perspektif kesehatan, monggo Dokter. Ya, terima kasih. Betul sekali. Jadi pada dasarnya itu memang Allah sudah memberikan juga fitrahnya perempuan itu suka dipuji, suka diberi validasi dan apresiasi. Kadang-kadang memang perempuan tidak butuh diberi upah atau dibayar banyak, tapi hanya ingin dimengerti. Jadi wahai suami, mengertilah bahwa aku sudah melakukan banyak hal dan kita ini bersama-sama. Kadang-kadang hanya itu tadi yang dijelaskan Bu Eti, bahwa laki-laki aja nih yang menghasilkan, sedangkan perempuan tidak. Ketika laki-laki menghasilkan, dia menuntut untuk diberi validasi, tetapi urusan domestik yang sudah selesai di rumah setiap harinya itu tidak pernah diberikan validasi dan apresiasi, sehingga itu yang menjadi ketimpangan. Apalagi kemudian ketika perempuan, seorang istri yang tidak bekerja, itu juga akan membuat menjadi semakin insecure. Self esteem atau harga dirinya juga akan menjadi turun. Saya memang nggak bisa apa-apa, saya memang tidak menghasilkan apa-apa, sehingga kalau saya tidak mengikuti apa kata suami yang selama ini memberikan segalanya untuk saya, itu saya juga nggak boleh, jadi harus mengikuti. Nah, pikiran-pikiran seperti itu yang akhirnya semakin lama semakin berkembang dan menyebabkan laki-laki atau suami ini semakin dominan dan istri akan semakin submisif, semakin tidak bisa menolak, semakin tidak bisa melawan. Nah, kadang-kadang yang terjadi juga secara psikologis, suami ini melakukan gaslight seperti itu ya, jadi mulai memanipulasi. Ya kan aku sudah kerja, kamu masak beres-beres begini aja, banyak ngeluhnya. Ini aku juga bekerja untuk keluarga. Padahal istri juga melakukan semua urusan domestik ini untuk keluarga, bukan untuk dirinya sendiri. Akhirnya karena ada seperti itu, ketimpangan makin lama makin besar, makin jauh kesenjangannya ketika tidak ada komunikasi. Dan seperti itu dinormalisasi juga karena ternyata ibunya si istri ini dulu juga begitu dengan suaminya. Jadi mungkin zaman dahulu memang lebih seperti itu nggak Bu ya. Jadi bahwa laki-laki yang harus mengatur semuanya, istri harus sangat menurut pada suami, itu memang di zaman dulu ya memang belum ada pengetahuan seperti sekarang ya. Nah, kemudian itu dinormalisasi juga bahwa ya sudah, namanya seorang istri harus ngalah. Itu juga kata-kata yang sering muncul. Akhirnya ketimpangan semakin besar, dukungan atau validasi yang dibutuhkan oleh istri tadi juga tidak
segera tercukupi, tidak segera terpenuhi, sehingga akhirnya semakin muncullah KDRT itu tadi. Suami semakin merasa dominan dan istri semakin merasa submisif, seperti itu. Baik. Sekarang kita langsung ke inti, yaitu membicarakan tentang kekerasan dalam rumah tangga, di mana perhatian masyarakat seringkali itu tertuju pada luka fisiknya saja, nggih dokter dan ibu, tetapi untuk melihat dari sisi psikis atau emosional dari seseorang itu mungkin jarang sekali yang bisa mengerti begitu bagaimana apa yang kita rasakan, apalagi seorang istri yang mungkin yang tadi sudah dokter Yusrin jelaskan, mungkin ada yang tidak bekerja, akhirnya menjadi insecure, tidak mendapatkan, mungkin bingung ingin bercerita ke siapa, kemana, akhirnya untuk mendapatkan pengetahuan lain pun juga terbatas begitu karena kurangnya bersosialisasi begitu. Jadi mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu Eti dan juga Dr. Yusrin, bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental korban dalam jangka panjang, dan bagaimana dampak tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sosial serta relasi korban di masa depan. Karena kan itu akan menjadi keterbatasan untuk seseorang itu bisa bergaul begitu. Bisa ditanggapi oleh Dr. Yusrin terlebih dahulu. Iya. Betul ya, jadi memang dampaknya dari KDRT itu tadi sangat besar, terutama pada masalah kesehatan mental. Ya, jadi ada trauma kronis yang berulang, unsolved problem yang menyebabkan masalah-masalah mental seperti ya tadi depresi, ditandai dengan sedih berkepanjangan, sudah hilang minat. Biasanya ibu seneng nih masak, sekarang jadi udah nggak mau masak lagi. Nah, kemudian tidak ada energi, mulai sulit tidur, makan juga terganggu. Nah, itu bisa muncul. Cuman memang susah untuk mengungkapkan itu karena dinilai, oh ya sudah nggak apa-apa, mungkin ini nanti hilang sendiri. Oh ya sudah, selama tidak ada bukti fisik, ya mungkin orang-orang lain tidak akan mendengar. Beberapa pasien saya itu takut untuk mengungkapkan bahwa saya ini bermasalah mentalnya, jiwanya, karena takut judgement dari masyarakat, halah gitu doang, kamu tuh kurang bersyukur, kamu tuh lemah iman, seperti itu. Padahal masalah mental itu sama pentingnya dengan masalah fisik. Itu tadi, jadi memang dampaknya bisa sampai sebegitunya, dan karena takut yang dari awal kita bahas tadi, dia takut juga untuk mengungkapkan. Kemudian juga bisa berkembang menjadi gangguan kecemasan, jadi takut, jadi overthinking. Ini kalau aku nyapunya arahnya begini nih, nanti suami marah apa enggak ya? Akhirnya disapu berulang-ulang. Akhirnya habis waktu untuk itu. Dan perasaan jadi tidak tenang. Kalau sudah mengalami gangguan kecemasan pasti sulit tidur. Malam pasti overthinking. Aku hari ini sudah benar apa enggak? Jadi mulai ada rasa was-was yang tidak terkontrol. Kalau misalnya kita mahasiswa was-was karena mau ujian, takut salah, itu wajar. Tapi kalau sudah was-wasnya sepanjang hari, nah itu kan tentu saja akan mengganggu fungsi. Kemudian bisa muncul juga trust issue. Ini kalau aku cerita sama ibu, nanti aku pasti akan makin dimarahin. Atau aku kalau cerita sama teman, jangan-jangan dia bilang, mending suamimu, suamiku lebih keras lagi. Atau malah, aduh ya udah sih, hidupku enak-enak aja, itu kan derita lo. Nah, kadang-kadang komentar-komentar seperti itu juga yang akhirnya membuat pasien-pasien ini memendam. Jadi memiliki trust issue, akhirnya tidak percaya kepada siapapun. Yang terjadi apa? Bingung sendiri. Ketika ditanya, kamu kenapa? Gak tahu. Banyak pasien-pasien saya yang ditanya bagaimana perasaannya, itu jawabannya tidak tahu. Gitu. Sebetulnya bukan karena dia tidak merasakan apapun ya, bukan karena dia benar-benar tidak tahu, tapi bingung bagaimana cara mengungkapkannya. Takut kalau ternyata suaminya tahu, dia konsul, nanti akan semakin marah. Nanti akan semakin melakukan kekerasan kepada si pasien ini. Dan memang yang sering kali itu kekerasannya verbal.
Dan kalau verbal itu tidak ada buktinya, tetapi terngiang-ngiang terus, tertanam di hati terus, yang itu juga membuat perasaan sangat tidak nyaman. Dan akhirnya kalau sudah terjadi seperti itu, jangka panjang, yaitu tadi terganggulah fungsi sehari-hari. Bayangkan bagaimana dia mengurus dirinya sendiri aja sudah kesusahan, kemudian mengurus anak juga jadi terganggu. Anak jadi mulai bertanya-tanya, loh mama kenapa? Ma kok aku gak disiapin ini itu? Ma besok aku ujian. Ma bajuku salah seragamnya. Nah itu juga sering terjadi. Akhirnya apa dampaknya? Semakin low self esteem lagi. Si pasien akan merasa, oh iya aku ini semakin tidak berguna. Emang aku gak ada gunanya di dunia ini. Kalau sudah merasa seperti itu, ujung-ujungnya pikiran untuk mengakhiri hidup. Ya, jangan sampai. Jadi memang sudah mendapatkan kekerasan, dirinya sendiri merasa semakin tidak berharga, tidak berdaya, akhirnya pilihannya, shortcutnya adalah mending aku mati aja. Toh hidup di dunia ini juga aku mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Padahal sebetulnya hal-hal menyenangkan itu bisa untuk kita cari, kita bantu bersama, kita perbaiki komunikasi, tapi sudah nggak nyampe ke situ pikirannya karena sudah terlanjur lelah dan sudah terlanjur lama berkembang jangka panjang. Seperti itu yang tidak kita harapkan, dan memang sering belakangan ini berita-berita kasus mengakhiri hidup itu baik dari anak maupun dari istri itu atau orang dewasa yang lain itu juga mulai meningkat seperti itu. Nggih, baik. Jadi dampaknya sendiri itu bukan hanya ke dirinya sendiri, nggih, dokter, nggih. Betul. Berdampak juga ke anak. Akhirnya anak sendiri juga merasa orang tuaku kok udah tidak lagi mementingkan aku begitu. Padahal juga dari sisi anak tidak mengetahui dari sisi orang tua apa yang mereka pendam begitu, nggih, dokter. Baik, untuk dari segi sosial sendiri Ibu Eti, bagaimana? Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, dampak sosial dari yang tadi digambarkan oleh dokter, tentu yang paling mengena ya di dalam lingkungan keluarga, terhadap anak, terhadap orang lain yang kalau memang ada orang lain tinggal di situ gitu, itu tentu berdampak begitu ya, berdampak terhadap lingkungan yang lebih besar. Misalnya kalau dia ada di dalam lingkungan RT dan lain-lain begitu, kan menjadi dia tidak bisa bergaul, ya kan? Karena tadi ada rasa malu, ada rasa stuck, yang tadi merasa tidak berguna, gitu ya. Jadi terhadap lingkungan sosial yang terdekat saja, dia kan tidak bisa nyambung akhirnya, tidak bisa nyambung. Karena dia terpuruk dengan apa yang dia rasakan. Padahal perempuan dan laki-laki Allah ciptakan sama. Ya, Allah ciptakan sama. Allah beri kemampuan terhadap perempuan. Allah beri kemampuan terhadap laki-laki yang sama. Dan apabila itu dikelola secara seimbang tadi, secara setara, tidak akan ada yang hal misalnya mengakhiri hidup. Tapi memang fenomena sekarang bukan hanya di rumah tangga ya, di lingkungan kita saja, yang sekarang lagi marak nih, mahasiswa kena pinjol, akhirnya mengakhiri hidup. Padahal secara akademis bagus, secara akademis itu bagus, hanya ini secara ekonomi dia dalam kondisi kekurangan. Kekerasan dalam rumah tangga itu kan ada 4 ya, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, ya, keterbatasan kepemilikan juga itu kekerasan ekonomi. Yang kasihan kalau dalam ibu rumah tangga, yang saya membayangkan begini, saya ini bekerja, berarti kan menghasilkan ya. Terus bagaimana dengan perempuan yang ada di rumah yang hanya mengandalkan penghasilan dari suami? Kalau suaminya bertanya, uang dipakai untuk apa saja kok cepat habis? Gitu. Itu sudah satu tekanan lagi, satu tekanan ya untuk itu. Ini uang segini kamu pokoknya harus menyelesaikan semua itu.
harus ada ini, ada itu. Belum lagi ingin yang baru lagi. Betapa terperasnya pikiran dan perasaan perempuan untuk itu. Apabila pasangannya tidak mengerti, begitu tidak mengerti ya. Nah itu secara sosial dia jadi tidak mudah bergaul. Dia merasa terkurung dengan dirinya sendiri gitu ya. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dampaknya secara sosial, syukurnya kalau ada tetangga atau ada lingkungan sosial lain itu punya empati. Ini tidak terjadi, empatinya tidak muncul. Udah itu urusannya, yang penting aku tidak begitu, katanya begitu ya. Padahal ada kewajiban kita itu di lingkungan ya. Agama kita mengajarkan itu. Bagaimana kan ada hadis mengatakan sesama muslim itu bersaudara. Persaudaraannya di mana dibangun? Yaitu dirasa empati ketika ada yang seperti itu. Tapi ini kan lu gue sekarang ini gitu kan. Aku kamu gitu. Nah itu juga itu harusnya, maksudnya itu menjadi catatan bahwa di masyarakat juga itu harusnya bisa dalam pendidikan itu harusnya bisa ikut untuk untuk empati lah terhadap kasus-kasus yang terjadi di saudara kita itu. Tapi yang ada kan sudah sendiri-sendiri. Semakin terpuruk dia karena tidak ada yang berempati pada dia. Ya jangankan yang lain di sosial masyarakat. Mungkin katakan per-IP-annya juga gitu. Tidak bisa melihat. Iya, yang kadang-kadang banyak yang seperti itu. Bahkan si perempuan itu sudah terpuruk begitu, nanti akan dijudge oleh mereka. Itu karena kesalahan dia. Itu karena dia begini, itu karena dia begitu. Bukan melihat harusnya dibangun dengan kasih sayang gitu. Saling menyayangi sehingga empati itu muncul gitu. Karena tidak saling menyayangi, empatinya enggak ada. Ya sudah kamu saya begitu. Yang terjadi kan begitu di tataran sosial itu. Jadi perempuan lebih cenderung banyak disalahkan. Perempuan lebih cenderung banyak ditekan gitu ya. Nah itu makanya terjadi seperti apa yang tadi disampaikan dokter. Mengakhiri hidup, acuh tak acuh dengan dirinya begitu. Dan dampaknya pada anaknya, pada keluarganya, ya pada sosial masyarakat juga. Loh ibu ini kok nggak ikut ya kegiatan PKK? Kenapa begini begitu? Wah sudah malah diomongin. Ini kebetulan saya Ibu RT juga. Terima kasih. Baik, jadi akhirnya itu menjadi sesuatu yang tumpuk menumpuk. Orang itu akhirnya kan tidak tahu apa permasalahan kita di dalam, seperti kenapa kok nggak ikut kumpulan PKK seperti itu. Sedangkan untuk mengurus dirinya sendiri yang seperti Dr. Yusrin sampaikan itu sudah tidak sempat begitu, Tapi mengapa menurut pandangan atau perspektif Dr. Yusrin dan juga Ibu Eti, orang seperti itu tuh susah untuk keluar dari lingkungan tersebut? Orang seperti itu tuh masih tetap berada dalam lingkungan yang bisa dibilang toksik begitu, dokter? Mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu Eti terlebih dahulu. Kondisinya tadi memang sudah sangat seperti itu. Dirinya sendiri tidak bisa membantu, mestinya lingkungannya. Lingkungannya membantu untuk dia bangkit, membantu untuk dia bangun begitu. Kalau suaminya kan itu tadi penyebabnya ya. Tidak juga. Lingkungannya harusnya bisa membangkitkan. Jadi orang yang seperti itu tidak bisa kita biarkan untuk dia jalan sendiri. Lah, sembuhkanlah dirimu gitu ya. Bangkitlah dirimu, tetapi harus ada bantuan dari orang lain, dari lingkungan, dari saudara. Ini yang luar biasa dokter nih, membantu banyak ya dokter ya. untuk menjadi prasaran, untuk menjadi mediator, untuk menjadi memulihkan dia. Nah, perlu ada orang yang bisa membantu. Kalau yang berkaitan dengan dokter, itu memang masih punya kesadaran. Oh, saya nggak sehat nih, saya harus datang ke dokter. Dia menyampaikan itu baik ya. Tapi kalau sudah di dalam rumah, tidak bisa keluar dan lain-lain, terus bagaimana dia bisa bangkit lagi?
ya harus ada orang lain yang membantu untuk menyelesaikan, paling tidak menguraikan persoalannya. Dan seringkali terpuruk itu karena tadi judgement yang bertubi-tubi, kamu tidak bisa apa-apa, kamu tidak tahu apa-apa, kamu itu, kamu ini, itu numpuk tadi kan, numpuk kayak gitu. Harus kita urai bahwa dia ini, si perempuan ini yang tadi terpuruk itu punya kompetensi yang luar biasa. Diangkat harga dirinya, diangkat harga dirinya. Kamu bisa kok, kamu bisa melakukan itu, melakukan ini dan lain-lain. Karena apa? Tadi dari sisi lain, dari suaminya kan dijudge begitu ya, yang tidak bisa apa-apa dan lain-lain. Jadi harus dibangkitkan orang lain. Nah, di lingkungan sosial itu kan ada banyak petugas, ya ada banyak apa yang untuk bisa membantu dia bangkit begitu. Baik, untuk menyadarkan lingkungannya sendiri, begitu bagaimana Ibu Eti? Di lingkungan sekitar kan tidak semua orang mempunyai rasa itu, nggih. Untuk menumbuhkan hal tersebut di era globalisasi yang sekarang, apalagi semua sudah gadget begitu, nggih, apa-apa, semua sudah HP. Jadi mungkin untuk bersosialisasi pun juga, apalagi yang tinggalnya di perumahan itu susah begitu. Mungkin untuk membangkitkan rasa itu bagaimana? Sedangkan empati di bersosmed aja itu mungkin minim sekali begitu Ibu Eti. Baik, sebetulnya ada tugas-tugas sih dari katakan lingkungan terkecil, dari RT gitu ya. Itu kan mereka punya tugas untuk melihat bagaimana warganya baik-baik atau tidak, kan gitu. Warga ini kenapa begitu begini, kan kita si petugas-petugas itu kan harusnya melihat itu. Jadi memang benar tuh gadget sekarang, acuh tak acuh dan lain-lain. Sebetulnya petugas-petugas itu dan komunitas-komunitas seperti Pro Women ini gitu ya. Dan saya sekarang sedang berada di posisi ASWGI, Asosiasi Wanita Gender Anak Indonesia. Kami dengan 3 kementerian itu berusaha untuk mengungkap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu, tapi melalui riset dan pengabdian. Begitu sekarang itu sedang beranjak begitu. Dan hari ini nih di Jakarta sedang ada kegiatan yang sama seperti ini. Saya mengutamakan di sini. Saya mengutamakan di sini karena di sana dan banyak lagi, tidak hanya sekedar itu. Ada fenomena yang sekarang terjadi belakangan, banyak bunuh diri ya Ibu ya. Iya, betul. Luar biasa. Padahal anak-anak yang kita harapkan perkembangannya lebih maju begitu, tapi ternyata mental health-nya itu sampai menyebabkan mereka seperti itu, gitu ya. Jadi ada peran-peran, ada fungsi-fungsi dari petugas-petugas yang diberi diberi tugas oleh pemerintah, kan itu dari mulai tingkat PKK, itu RT, RW, kelurahan, itu sebetulnya ada tugas-tugas untuk itu ya, kan diberikan kesejahteraan juga seperti itu, dan dilihat juga mestinya mentalnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Yusrin dan juga Ibu Eti atas penjelasan yang sangat komprehensif. Dari penjelasan tersebut dapat membuka wawasan kita bersama. Dari diskusi yang telah kita dengarkan bersama teman-teman sekalian, kita dapat memahami bahwa kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan persoalan yang kompleks yang tidak hanya berdampak pada kondisi fisik tetapi juga kesehatan mental dan erat kaitannya dengan hubungan sosial serta kualitas kehidupan korban secara menyeluruh. Mulai pemaparan telah disampaikan oleh Dr. Yusrin dan juga Ibu Eti, kita juga dapat melihat bahwa upaya pencegahan dan penanganan kesehatan kekerasan mental ini juga memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak begitu nggih, dari mulai keluarga, masyarakat, instansi maupun tenaga profesional. Dan tentunya topik ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kami juga membuka ruang diskusi bagi para audiens. Untuk kesempatan kali ini silakan bagi para audiens yang ingin menanyakan pertanyaan bisa untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, apakah ada yang ingin? Ya silakan
Silakan bisa berdiri untuk dan menyebutkan nama serta asalnya. Baik, Assalamualaikum dokter dan ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Alexandria Isabella, salah satu mahasiswi dari UMM juga. Saya berasal asli dari Malang dan pertanyaan saya itu kan tadi sudah dibilang bahwa KDRT itu bukan hanya dari segi fisik tapi juga bisa verbal, emosional maupun dalam bentuk lainnya. Nah, sedangkan dari berita di Indonesia yang saya follow up, banyak dari berita tersebut bahwa mostly korbannya itu tidak mendapatkan penanganan atau perhatian yang penuh dari pemerintah. Jadi kasusnya mereka biasanya kalau tidak lambat, tidak tertangani dengan penuh ataupun tidak mendapatkan perhatian penuh untuk penanganan kasus sehingga biasanya mereka seperti kalah lah dalam kasusnya. Nah, pertanyaan saya, kita sebagai figur yang aktif terutama di dalam masyarakat dan juga sebagai manusia sosial, bagaimana cara kita agar dapat membantu supaya ada lebih atensi kepada kasus, terutama kasus KDRT kepada wanita maupun anak, supaya tidak hanya stigmanya saja yang pecah di masyarakat tapi juga ada kayak perubahan nyata kepada masyarakat kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Mungkin bisa dijawab oleh Dr. Yusrin karena ini kaitannya dengan penanganan, begitu nggih dokter? Oke, baik. Jadi bagaimana penanganannya seperti itu ya? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Eti tadi, ini harus multi level, berlayer-layer seperti itu, tidak bisa hanya dari satu sisi saja. Jadi baik dari individunya itu dulu harus mengerti, harus memiliki pengetahuan yang luas seperti itu ya, dan harus berani. Berani itu berarti berani menyampaikan, berani untuk berkomunikasi. Kita sebut itu namanya asertif. Nah, apa itu asertif? Jadi asertif itu berani menyampaikan tapi tidak menimbulkan konflik setelahnya. Jadi memang harus diperhatikan bagaimana cara menyampaikannya. Kalau misalnya kita mendapati pasien korban KDRT seperti itu, kemudian kita mengajak, ya sudah ibu coba ngomong sama bapak apa yang ibu rasakan. Kita juga harus berikan pemahaman bahwa menyampaikannya tidak saat bapak sedang marah, tidak saat bapak sedang lelah, harus bisa mencari momen kapan ini disampaikan dan sebetulnya keinginannya itu apa. Tidak akan berhasil satu kali saja. Kadang-kadang kemudian korban itu merasa, aku sudah pernah ngomong satu kali, tapi responnya malah tidak enak. Nah, itu juga bisa diulang, jadi tidak hanya satu kali kita encourage untuk nggak apa-apa, coba disampaikan lagi, coba kita komunikasikan lagi, coba bapak diajak ke sini, coba kira-kira siapa ya yang bisa ngasih tahu suami. Nah, kita libatkan juga keluarga yang lain. Jadi memang lebih baik kita melibatkan keluarga dulu gitu ya Bu ya, sebelum ke teman-teman atau geng-gengannya, nah seperti itu. Jadi paling nggak keluarga dulu. Kemudian kalau memang sudah tidak bisa, ya memang harus dibawa ke profesional, dan ini juga harus ada awareness-nya bahwa ini sesuatu yang perlu ditangani. Demikian, dan mungkin memang di era sekarang ini no viral no justice ya. Jadi memang sesuatu harus diviralkan dulu, tapi untuk memviralkan itu juga pisau bermata dua ya Bu, ya kan? Jadi mungkin semakin kalau misalnya ini viral jadi malah malu sendiri. Iya, kalau misalnya netizen itu mendukung, kalau yang terjadi malah semakin menjudge, semakin ya kan ini salah kamu sendiri, tutup akun aja Mbak. Nah seperti itu yang sering kita baca ya. Nah itu kan juga malah akan semakin meningkatkan depresinya. Sehingga ya memang pendampingan ini perlu. Harus seperti apa sih caranya bercerita, harus seperti apa sih caranya mengungkapkan, dan konseling. Dan tentu saja sebagai tenaga medis dan siapapun kita kalau misalnya mendapatkan cerita ini, cerita seputar KDRT, yang pertama dengarkan dulu, jangan buru-buru menjudge, dan juga jaga kerahasiaan itu. Jadi luar biasa ketika seorang korban itu sudah bisa bercerita, sehingga ya memang harus kita jaga kerahasiaannya dan pelan-pelan dulu, jangan langsung diberi advice, jangan langsung dinilai, jangan langsung dijudge seperti itu. Mungkin penanganan di level awal seperti itu ya yang mungkin bisa dilakukan. Oke,
Mungkin ditambahkan ya. Silakan Ibu. Tadi penanganan awal berkaitan dengan individunya, berkaitan dengan kesehatan mentalnya, berkaitan dengan hal yang lain sudah disampaikan oleh dokter. Ini penanganan kelanjutannya. Kalau tadi dokter mengatakan harus secara profesional, begitu. Dari sisi hukum, ya, di Malang, di Kota Malang ini ada WCC, Women Crisis Center, yang ditangani oleh Ibu Wahyu di Jalan Jombang. Silahkan Anda melapor ke sana. Itu tidak benar-benar membantu, ya, banyak kasus yang sudah diselesaikan itu. Ke sana, secara kalau misalnya secara individu sudah tidak bisa, silakan datang ke WCC. Kebetulan saya ada di dalamnya situ. Women Crisis Center di Jalan Jombang 3. Nah, itu ditangani, dibantu sampai kalau kasus itu harus sampai di pengadilan didampingi. Lembaga yang kedua yang ada di Kota Malang ini ada PAHAM, Pusat Advokasi Hukum dan HAM. Ada di rumah saya tempatnya. Itu boleh disampaikan ke sana karena tidak beruang kalau PAHAM itu. Kalau PAHAM itu tidak seperti pengacara yang lainnya. Jadi ini benar-benar dilakukan untuk membantu masyarakat. Nanti didampingi sampai urusan itu selesai. Jadi ada banyak pengacara muda yang bisa mendampingi itu. Jadi adanya di PAHAM. Lain lagi dengan di LBH Kota Malang ada Bu Eva itu, di PAHAM ada suami saya Pak Tulus Wahjono itu sering membantu untuk kasus-kasus masyarakat termasuk KDRT. KDRT itu rangkaiannya panjang terkait dengan ekonomi kadang, ya. Ada kekerasan ekonomi itu karena nafkah yang tidak sampai, kemudian ya nafkahnya disunat-sunat begitu, karena ternyata ada orang lain yang harus diberi selain istrinya begitu ya. Itu sering terjadi. Jadi silakan ke WCC, Women Crisis Center, silakan ke PAHAM, silakan ke LBH. Itu tidak usah khawatir, tidak usah takut. Mereka akan menampung segala persoalan itu dan mereka akan membantu menyelesaikan persoalan. Dan kepada Pro Women, silahkan sampaikan. Ada banyak kegiatan di Pro Women, diskusi dan lain-lain untuk kita sama-sama memecahkan persoalan secara bersama. Gitu Ibu. Baik, terima kasih atas pemaparan penjelasan yang telah diberikan oleh Dr. Yusrin dan juga Ibu Eti. Semoga diskusi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bagi kita semua mengenai pentingnya kesadaran tentang kekerasan berbasis gender. Mungkin para audiens ada yang ingin bertanya kembali? Oke, silakan bisa sebutkan nama serta asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasna Alia. Asalnya dari Bogor. Jadi di sini izin Ibu untuk bertanya. Ketika sudah disampaikan, sudah diungkapkan ke sang suami dan keluarganya dan sampai ke pihak yang berwenang juga, itu disimpulkan kalau mereka itu sudah tidak bisa dilanjutkan bersama lagi gitu. Terus ketika sang istri meminta kepada sang suami untuk melakukan perceraian itu, tapi suaminya itu menolak dan mengancam kalau dia akan melakukan kekerasan lagi kalau misalnya sang istri itu minta buat cerai gitu. Gimana yang bisa dilakukan oleh sang istri itu, dokter? Terima kasih. Baik, untuk topiknya sangat amat menarik karena itu juga yang sedang viral saat ini begitu, nggih, bisa ditanggapi oleh Ibu Eti terlebih dahulu. Iya, miris ya, sudahlah tertimpa, sudah jatuh tertimpa tangga. Iya, jadi kalau itu memang harus minta bantuan, Mbak. Kalau lingkungan sudah tidak bisa, tadi ada beberapa
Dan sebetulnya harus dinas sosial itu, di dinas sosial itu bahkan sampai begini, kalau memang di rumah dia tidak lagi dia bisa nyaman, itu ada rumah aman sebetulnya di dinas sosial itu ada rumah aman begitu, bisa sebetulnya diletakkan di rumah aman. Cuman selama ini rumah aman itu dipakai untuk anak-anak yang penyintas, anak-anak yang di jalanan gitu ya. Jadi itu mereka menampung yang begitu-begitu untuk pemulihan sosialnya begitu ya. Jadi misal nih terjadi di tetangganya Mbak ya di situ, Mbak bisa berperan untuk membantu dia, mengajak dia datang ke tempat yang dia bisa menyelesaikan persoalan itu begitu, yang bisa mendampingi persoalan dia gitu ya. Kalau biasanya begitu sih, biasanya begitu ya. Kapan hari itu ada datang kasus begini, yang bersangkutan memang sudah sangat depresi tinggi. Ini tetangganya mungkin kasihan ya, datang ke kami itu menyampaikan, Pak ini ada persoalan begini gitu. Nah itu kebaikan tetangga itu yang merasa berempati. Kalau dirinya sendiri sudah sangat susah begitu kan, dibantu kemudian diajak keluar dengan bagaimana caranya datangi lembaga yang bisa membantu dia begitu. Bisa, insya Allah. Ada kasus yang seperti itu. Beliau tuh pejabat, insya Allah. Istrinya tuh luar biasa didera dengan cara itu, tidak bisa apa-apa. Kebetulan bapaknya itu sudah ada yang lain lagi begitu. Itu sampai sudah sangat depresi. Akhirnya kami waktu itu berangkat ke tempatnya untuk kemudian membantunya, bahkan harta pun anaknya tuh diambil, anaknya itu tidak diberikan. Coba perempuan ketika anaknya diambil, tidak diberi pengasuhan, depresi tambah tinggi begitu kan ya. Nah itu harus ada yang membantu memang. Nah dibantulah oleh kami waktu itu dan alhamdulillah bisa cerai. Kemudian setelah cerai itu alhamdulillah karena memang kondisinya sudah sangat tidak bisa lagi ya gitu. Terus bagaimana dengan harta? Harta pun dikuasai sama bapaknya. Dibongkar, dia kerja di mana, di instansi mana, oleh pengacara dibantu untuk datangi kepalanya dan lain-lain. Akhirnya diperoleh. Ya itu makanya kita tuh harus ada kolaborasi. Kita harus kerjasama begitu. Itu baru bisa selesai persoalan-persoalan itu. Gitu ya, Mbak. Ada lagi? Baik, dari segi pelayanan kesehatan sendiri, Dr. Yusrin, apakah pernah menangani pasien dalam kasus yang sudah diceritakan oleh Mbak Hasna tadi? Iya, saya juga pernah mendapatkan pasien yang akhirnya dia memutuskan untuk bercerai karena sudah tidak kuat. Jadi memang KDRT yang dialami itu sudah 10 tahun. 10 tahun cukup lama dan selama ini dinormalisasi ya sudah tidak apa-apa, dan sudah coba disampaikan ke keluarga juga ya sudah ini memang takdirmu, ini adalah suamimu yang harus kamu terima. Nah kan sedih sekali ya, sedangkan kalau ada istri yang ketika salah, suami boleh protes, nah seperti itu, sedangkan ini dia selama 10 tahun memendam seperti itu, kemudian akhirnya sudah tidak kuat dan memutuskan untuk bercerai, akhirnya tapi suaminya tidak mau. Dan yang dilakukan apa? Gaslighting, manipulatif. Loh kamu mau menceraikan aku, emangnya kamu bisa? Emangnya kamu ada uang untuk menghidupi dirimu dan anak? Emangnya kamu bisa untuk berdaya setelahnya tanpa aku? Nah seperti itu yang kemudian disampaikan oleh suaminya, justru semakin dia merasa tertekan begitu ya, semakin tertekan, semakin depresi ya. Akhirnya kita bantu, memang kita ajak untuk memutuskan bercerai itu kan memang tidak mudah ya, karena memang pasti kepikiran anak, kemudian itu tadi ada ketergantungan ekonomi. Kita ajak dulu untuk berpikir secara rasional. Tulis yuk Bu, plusnya apa ketika masih bersama suami, minusnya apa ketika masih bersama suami. Kemudian ketika bercerai, apa saja hal-hal baik yang bisa didapatkan dan apa saja yang hilang. Kemudian diminta untuk mengukur secara rasional. Karena kadang-kadang kalau memutuskan itu hanya dari perasaan, feeling, itu juga akhirnya bisa menyesal di kemudian hari. Tapi ketika kita ajak untuk berpikir secara rasional dalam memutuskan itu,
paling tidak oh ya ini sudah sesuatu yang dipikirkan dengan matang. Ketika memang sudah keputusannya bercerai, suami menolak, yaitu yang dijelaskan Ibu Eti tadi, bisa langsung meminta bantuan, bisa meminta untuk pendampingan, sehingga juga aman begitu ya Bu ya. Kadang-kadang kemudian si suami ini tidak hanya melakukan gaslighting atau manipulatif, ya bisa itu tadi semakin keras, semakin kasar KDRT-nya, sehingga memang perlu ditanamkan rasa aman pada korban dengan pendampingan itu. Mungkin demikian. Iya, sedikit lagi mungkin. Nggih, silakan. Ayo para perempuan kita berdaya. Ayo kita berdaya. Jangan takut. Batasan takut ini loh, batasan takut itu takut kalau kita melanggar aturan agama. Kalau itu jangan takut, kita harus bangkit gitu kan. Tadi kita diciptakan sama loh, laki-laki dan perempuan punya kemampuan untuk itu. Jadi hilangkan rasa takut lah, takut itu. Karena akan memperburuk diri gitu ketika kita takut. Rasional tadi disampaikan oleh dokter, ya kita hitung macam-macamnya. Kalau memang itu harus selesai karena sudah tadi penghitungannya udah matang, iya kenapa? Jadi itu bukan sesuatu, bukan jalan yang terburuk itu tuh. Bisa jadi jalan yang terbaik masing-masing. Jadi jalan sendiri-sendiri dengan kemampuannya dan takdir tadi disampaikan. Ini sudah takdir. Gender itu dibentuk oleh masyarakat. Iya, dikonstruksi oleh masyarakat. Jadi bukan jenis kelamin kan ya. Tetapi gender itu kadang juga disalahkan arti, ya disalahartikan gitu peran-peran itu. Padahal peran itu padahal masyarakat yang menempelkan, tapi disalahartikan itu dari Tuhan. Bukan begitu. Itu dibentuk oleh masyarakat dan masyarakat yang membentuk itu, bukan Tuhan yang membentuk itu. Sehingga tidak cepat-cepat mengatakan itu takdir, tidak ya. Jadi itu karena itu pembentukan masyarakat terhadap peran-peran gender maksudnya. Laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Laki-laki tidak boleh menangis. Kenapa laki-laki tidak boleh menangis? Kalau menderita kan dia bisa menangis begitu ya. Laki-laki harus kuat. Ada juga laki-laki yang tidak kuat kan. Perempuan itu harus bisa itu, harus bisa ini. Itu dikonstruksi oleh masyarakat. Bukan berkaitan dengan takdir ilahi begitu ya. Itu. Baik, terima kasih Bu Eti dan juga Dr. Yusrin atas pemaparannya. Mungkin ada lagi audiens? Oke, baik. Silakan berdiri, sebutkan nama dan asalnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kireina, asal dari Surabaya. Jadi izin bertanya nih, menyambung kasus yang viral kemarin ya. Jadi ada wanita yang dianiaya oleh pacarnya sendiri dengan cara dikapa begitu ya. Awalnya itu banyak yang berempati kepada si wanita ini, tetapi begitu muncul kabar kalau ternyata si wanita ini selingkuh, netizen itu malah langsung berbalik menghujat ke si wanita ini. Jadi kayak oh pantesan diginiin kayak gitu. Nah, bagaimana kacamata medis dan hak asasi melihat fenomena ini? Apakah kesalahan moral seseorang itu bisa menjadi pembenaran untuk kekerasan fisik yang terjadi begitu nih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Lagi-lagi ini berita viral, okay, dokter dan ibu. Jadi banyak sekali memang fenomena kekerasan yang terjadi belakangan kali ini. Mungkin dari sisi kesehatan, dokter bisa dijelaskan? Iya, tentu saja tidak boleh, tidak ada pembenaran atas perbuatan yang tidak baik. Apapun itu, kalau misalnya kita menerima sesuatu yang tidak baik, bukan berarti kita harus membalas, dan apalagi ini membalasnya lebih kejam seperti itu hanya untuk menunjukkan power, dan ini bahkan belum menikah ya, ternyata ini masih pacarnya seperti itu. Dan netizen juga harus bijak, jangan kadang-kadang menggiring opini, kemudian sebetulnya yang salah siapa, tapi digiring ke sini, akhirnya itu juga menyebabkan masalah mental tentunya. Dihujat satu Indonesia, ya kan, apanya nggak depresi itu nanti semakin lama. Tapi ya itu tadi, tidak ada pembenaran atas kekerasan apapun. Jadi
kalau misalnya memang ada kasus perselingkuhan atau kemudian dirugikan secara materi seperti itu oleh pacarnya, ya silakan diselesaikan sendiri dengan baik-baik, atau juga boleh meminta bantuan untuk menyelesaikan dengan baik-baik, tidak dengan kekerasan. Ya, karena akhirnya malah seperti ini, jadinya juga publik rame karena masih tetap ada yang membela yang cewek itu tadi ya pasti, kemudian juga ada yang kemudian berbalik menyerang seperti itu, dan itu dampaknya makin kemana-mana. Makanya untuk kita share sesuatu di sosial media pun juga harus bijak, karena kita tidak bisa mengontrol orang-orang akan berespon seperti apa. Yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri. Mungkin begitu. Oke, mungkin dari sisi sosialnya sendiri Bu Eti bisa menanggapi komenan netizen begitu ya, mungkin respon netizen terhadap kasus ini bagaimana? Iya, itu yang sering terjadi ya Mbak ya. Jadi perempuan itu sudah dia dianiaya, kemudian dijudge lagi sama perempuan-perempuan lain, sama perempuan-perempuan lain. Semakin terpuruk lah itu ya. Padahal mestinya dia kan korban nih, dia kan korban kekerasan ya. Mestinya kan dia punya hak. Jadi dia itu memiliki hak untuk dibantu, memiliki hak untuk dipulihkan. Tapi kadang sesamanya itu, mesti aja dia melakukan begitu ya, malah disyukurin gitu ya. Nah, itu fenomena yang terjadi di kita memang seperti itu. Kan tidak mudah ya jadi perempuan ketika ada pada posisi itu. Soal dia selingkuh misalnya, itu kan penyelesaiannya nanti lain. Tetapi empati kita terhadap orang atau korban yang sudah dianiaya itu paling tidak kan diselesaikan dulu persoalan itu. Malah tambah netizen, emang netizen Indonesia kok ya. Dulu yang ketika anaknya Bapak Ridwan Kamil meninggal itu kan netizen Indonesia bilang itu Perancis apa Jerman? Belanda. Di Belanda ya, itu kenapa mereka membuat sungainya pula disalahkan? Netizen. Jadi mestinya dibantu dulu korban itu gitu ya. Tapi karakteristik netizen kita kan memang begitu ya, seperti itu. Jadi bukan penjahat saja dia jahat gitu ya. Kok kenapa pengacara itu membela penjahat? Saya kadang mengatakan begitu sama suami. Kenapa saya itu dibela? Ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu yang harus dibela begitu. Bukan kejahatannya yang dibela, tapi hak asasinya dia yang dibela begitu. Seperti itu ya. Oke, terima kasih dokter dan juga ibu. Baik, mungkin saya cukupkan untuk sesi tanya jawabnya pada hari ini. Izinkan saya untuk memberi kesimpulan dari diskusi kita hari ini, yakni yang pertama, kekerasan berbasis gender khususnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang masih sering terjadi, di mana kasus ini terlihat hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor ketimpangan, relasi, kekuasaan, ketergantungan ekonomi, stigma sosial, serta rasa takut dan tekanan psikologis oleh korban itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Maka dari itu tidak terasa sekali Bu Eti dan dokter atas penyampaian yang telah diberikan, sangat amat luar biasa. Pada penghujung talk show Empower Her hari ini, diskusi yang telah dilakukan bersama memberikan banyak wawasan tentunya bagi kami semua. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Yusri dan juga Ibu Eti atas pemaparannya. Semoga diskusi pada hari ini tidak hanya berhenti sebagai pembicaraan hari ini semata, tetapi menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwasannya perempuan itu harus berdaya, begitu nggih. Baik, akhir kata saya sebagai moderator memohon maaf apabila terjadi kesalah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya saya kembalikan kepada kakak MC. Baik, terima kasih kepada moderator kita Hasna serta kedua narasumber kita yang luar biasa, Dr. Yusrin dan Ibu Eti, atas insight yang luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian untuk talk show kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Empowered women, pendengar, perempuan yang berdaya. Dua kata dengan makna luar biasa yang hingga saat ini masih senantiasa kita perjuangkan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh moderator kita Hasna, semoga talk show kita pada pagi hari ini dapat membuka wawasan yang lebih luas serta menjadi jembatan untuk kita memutus rantai kekerasan bagi para perempuan. Jutaan harapan baik bagi kita hidup untuk seluruh perempuan yang melawan. Saya Adiba Cahya mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi dan sampai jumpa.